قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kewajiban kita salat subuh yang dilaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan pagi ini semua kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa khusus yang dibacakan ke kita, Allahumma barik li ummati fi bukurina, ya Allah, berkahilah umatku yang salat subuh di pagi harinya. Mudah-mudahan berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita, berkah segala urusan dan juga cita-cita mulai dari amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari kiamat kita termasuk golongan orang-orang yang insyaallah akan mendapatkan syafaat uzmah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang datangnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yasma'ul mayyitu thalatun, tiga perkara yang akan mengiringi si mayit menuju tempat peristirahatan yang terakhir. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah harta-hartanya, yang ketiga adalah amal-amalnya. Wa yajibu bisinani wa yaqwahu. Yang dua ini akan kembali lagi ke tempatnya, yakni ahluhu wa maluhu, keluarganya dan juga hartanya. Wa yaqwahu, dan satu yang akan terus menemaninya. Apa itu? Amaluhu, yakni amal perbuatannya. Rawahu Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Sekalian, dari hadis ini Rasulullah SAW itu bagaimana mengingatkan kepada kita, ya, tentang akhir daripada sebuah kehidupan kita, bahwa setiap manusia yang hidup itu pasti akan berakhir dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kalau kematian itu sudah datang menyebut kita, maka kita tidak akan pernah bisa lari dari kematian itu. Fa'idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila kematian datang menjemput kita, kita tidak akan pernah mampu untuk bagaimana sedikit pun untuk mengundur waktu kematian tersebut. Mungkin kita yang hidup ketika mendapati orang tua kita yang sedang sakit parah, yang sakitnya sudah parah luar biasa, yang kita merasa takut kalau penyakit ini menyebabkan kepada kematiannya, maka bagaimana dengan sekemampuan mungkin, semaksimal mungkin kita berusaha menyelamatkan dengan cara bagaimana membawa ke tempat pengobatan, mana ke rumah sakit. Contoh, kita mendapati orang tua kita yang sudah sakit, yang mungkin kita melihat sudah najak, sudah parah, sudah gawat, maka bagaimana semua keluarga barangkali bersepakat agar membawa orang tua kita di mana ke rumah sakit, karena di rumah sudah masa sudah tidak beraturan, kita khawatir terjadi
hal yang tidak diinginkan, maka kematian. Maka buru-buru kita panggil ambulan, kita bawa orang tua kita ke rumah sakit, dan kita masuk ke UGD. Ya, lalu bagaimana? Kita minta ke dokter, tolong sembuhkan orang tua saya, berikan bagaimana penanganan yang paling baik supaya orang tua saya ini bisa sehat, supaya orang tua ini sembuh oleh dokter. Maka bagaimana di ruang ICU itulah, ya, di ruang UGD itulah, kemudian orang tua kita dipasang alat, bermacam-macam alat semua dipasang, dan pada akhirnya kemudian bagaimana, ya, disitulah akhir hidup orang tua kita. Mati orang tua kita di ruang ICU, di ruang UGD. Subhanallah, bayangkan tadi sebelum dibawa ke rumah sakit, saat di rumah bagaimana kita panik, yang menjadi keluarga panik mendapati orang tua kita yang saat itu bagaimana seakan-akan mendekati kematian, dan kita berusaha menyelamatkannya supaya kembali bisa sehat sembuh, dibawa ke rumah sakit. Tapi yang tidak kita sadari, ya, kita yang berusaha bagaimana menghindari kematian, maka alih-alih kita lah yang kemudian mengantarkan orang tua kita ke tempat di mana dia itu nanti mati. Karena memang Allah sudah tentukan bahwa orang tua ini mati harus di rumah sakit, di ruang ICU. Maka dalam keadaan di rumah sakit, dalam keadaan masih sakarat, ya, masih keadaan gajah, maka bagaimana kita antarkan ke orang tua kita menuju kematian ini. Ini yang saya maksud. Di antara kita, ya, subhanallah, berusaha dari kematian, tapi sungguhnya kita lah yang akan meninggalkan kematian itu. Faidah lukum laisa nasah wa laisa munun, apabila kematian datang kita tidak bisa lari dari kematian tersebut. Saudara sekalian yang mudah-mudahan kepada Allah SWT. Maka kemudian saat kita mati, maka bagaimana 3 perkara kata Nabi yang akan mengikut, akan menyertai si mayit ke perkuburannya, ke tempat bagaimana peristirahatannya, ke alam berikutnya. 3 perkara. Apa yang pertama? Keluarganya, saudaranya. Semakin banyak dia itu kenalan ketika hidupnya, semakin banyak dia bersosialisasi dengan sesama, maka semakin banyak pula yang akan mengantarkan, ya, si mayit itu ke tempat peristirahatannya. Ya, semakin banyak harta yang dimiliki, maka semakin banyak pula harta yang akan mengikut sertakan. Mobilnya, motornya, semuanya akan kemudian datang, akan bagaimana membawa rombongan orang-orang yang akan mengantarkan si mayit ke tempat peristirahatannya. Dan yang tidak kita sadari, yang ketiga yang akan menyertai itu adalah amal semasa hidupnya. Subhanallah, yang 2 yang kita lihat itu akan kembali. Tapi satu yang tidak kita lihat, justru itulah yang akan abadi menemani. Apa? Amal-amal perbuatan semasa hidupnya. Maka kalau dia hidup itu bagaimana amal-amal soleh mendominasi daripada amal-amal buruknya, maka yang akan mengikuti adalah amal-amal solehnya. Tapi ketika hidup bagaimana amal-amal buruk yang mendominasinya daripada amal baik, maka keburukanlah amal-amal buruk itulah yang akan kemudian bagaimana menyertai. Contoh Bapak, kalau di dunia kita masih ibadah model kita model STMJ atau STMJ lah. Apa STMJ? Sholat terus maksiat, jalan terus ke STMJ. Ya. Kalau di dunia kita ibadah, tapi kita maksiat, anggap ibadah kita 70%, maksiat kita 30%. Yang mendominasi apa tadi? Amal baik, maka nanti akan menyertai kita amal baiknya. Jadi yang dominasinya. Kalau saat hidup di dunia amal buruknya, kemaksiatannya 70%, amal-amal kebaikan 30%.
maka nanti yang mendominasi amal buruk itulah yang akan menyertainya, yang akan melindungi. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak kalau ketika kita hidup ini amal soleh sama amal buruk, ketaatan dan kemaksiatan kita 50-50 Pak. 50% amal baik, 50% amal buruk. Kira-kira yang akan ikut amal yang mana Pak? Halo? Kalau 50% saya kira ikut amal yang mana kira-kira? Berhusnuzon, berbaik sangka dan amal baiknya. Karena hitungan Allah itu bukan seperti hitungannya manusia. Ya, hitung Allah itu penuh dengan keadilan. Ya, intinya begini, jangan juga kita yang mungkin kalau bisa kritik yang akan beserta amal soleh. Bukan itu. Artinya bagaimana diingatkan kita oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa mengingat kematian. Maka hadis ini adalah salah satu bentuk hadis yang mengingatkan kepada kita untuk mengingat terhadap kematian. Karena dalam hadis tadi dijelaskan akhiru adimin gazali, perbanyaklah kalian itu mengingat sesuatu yang akan memutus kelezatan hidup. Apa yang maksud al-maut, yang kematian? Maka tidak berlebihan ketika sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, man ahyasun nasi wa azabun nasi. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas, orang yang paling kuat pendiriannya? Apa kata Nabi? Aktsaruhum biqra'il maut. Orang yang paling cerdas itu bukan orang yang punya intel yang tinggi, Pak. Orang yang cerdas itu bukan orang yang cuma bisa hafalan Quran dan hafalan hadisnya. Tapi kata Nabi, ahyasun nasi wa azabun nasi. Orang yang paling cerdas, yang paling kuat pendiriannya itu siapa? Diqra'il maut, yaitu orang yang banyak mengingat mati. Jadi kata Nabi, orang cerdas itu apa? Orang yang banyak mengingat mati. Wa aktsaruhum isti'dadan maut, bukan cuma dia ingat mati, tapi orang cerdas itu adalah orang yang banyak mempersiapkan bekal untuk persiapan kematiannya. Karena sekali lagi yang akan kita bawa, yang akan menyertai kita bukan keluarga yang mencintai kita, bukan teman-teman yang menjadi sahabat setia kita, bukan juga harta yang menggunung, bukan. Yang akan menyertai menemani kita adalah amal-amal semasa hidup kita. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an, Allah menjelaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekalah kalian dengan sebaik-baik bekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana wa taquni ya ulul albab, dan bertakwalah hai orang-orang yang berpikir. Allah berikan kita akal pikiran bagaimana supaya kita mikir, kan? Hidup ini bukan soal masalah cuma untuk nyari makan doang. Karena ada orang yang ketika hidup isi yang akan berpikirannya itu selalu dunia, dunia, dunia dan dunia. Yang dikejar adalah kesuksesan dunia. Maka saya harus sampaikan, Pak, secepat apapun kita mengejar dunia, ya, secepat apapun kita mengejar dunia, maka pada akhirnya finishnya itu adalah sebuah kematian. Jamaah yang mudah-mudahan kepada Allah. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita pikiran supaya kita itu bagaimana supaya kita berpikir, ya, bahwa bagaimana di akhir hayat kita itu yang hanya akan bisa menyelamatkan adalah amal-amal soleh. Maka apa tadi? Ya, pada zawadu baik akhir zahid taqwa wa taqunya min albab, dan berbekalah dengan sebaik-baik bekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kita. Dan bagaimana bertakwalah orang-orang yang kenapa takwa Pak? Yang menjadi bekal terbaik karena lilladzina taqaw rabbahum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar, karena bagi mereka orang-orang yang bertakwa maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan
mempersiapkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jemaah yang mudah-mudahan kepada Allah SWT. Terus seperti apa karakter orang bertakwa itu? Ya, seperti apa sih takwa itu yang menjadi tadi salah satu persiapan yang terbaik menuju kematian kita? Maka Allah memberikan gambaran dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah yang surga itu luasnya antara langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah janjikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang senang membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Maksudnya apa? Orang-orang yang bertakwa itu, ahli syurga itu adalah orang-orang yang sifatnya dermawan, yang punya sifat dermawan, senang membelanjakan hartanya di jalan Allah, senang kalau hartanya dipakai buat nolong orang lain, senang kalau dia melihat ada orang yang tidak mampu lalu dia bantu dengan kemampuannya. Itu orang bertakwa. Maka pantas kata Nabi dalam hadisnya, as-sabiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang-orang bertakwa itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang bertakwa itu orang yang dekat dengan manusia. Orang bertakwa itu orang yang dekat dengan surga, dan orang bertakwa adalah orang yang dijauhkan dari siksa api neraka. Wal bakhil, dan adapun orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, bagaimana ya? Ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa ba'idun minan nar. Adapun orang-orang bakhil itu adalah orang-orang yang jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan lebih dekat dengan siksa api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bagaimana amalan terbaik buat persiapan kita menjadi sedekah? Harta yang kita belanjakan di jalan Allah itu adalah amal-amal yang istimewa. Ustaz, saya pengen sedekah, saya pengen berbagi dengan orang, cuma masalahnya saya boro-boro berbagi dengan orang, saya saja hidup serba kekurangan. Terus kalau begitu seperti apa yang harus saya lakukan? Ya, mungkin kalau ada yang bertanya begitu, pernah juga ternyata ditanyakan oleh para sahabat di masa Rasulullah saat itu. Ya, lewat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datangnya dari Abi Dzar, ya, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna unasan min ashabi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam qalu li nabiyyi, ya Rasulullah, dhahaba ahlul buyur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun? Inna lakum fi kulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa amrun bil ma'ruf sadaqatan wa nahyin 'anil munkar sadaqatan wa kulli ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alayhi isran fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepada Abu Dzar. Beliau berkata, anna unasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi,
Sesungguhnya ada beberapa orang dari kalangan sahabat Rasulullah yang saat itu pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Jadi ada beberapa sahabat Rasulullah yang kebetulan ekonomi yang kurang mampu lah, orang miskin lah gitu. Jadi ini adalah kumpulannya, ya kumpulannya orang miskin. Ya. Kayak zaman dulu kita lagi sekolah kan ada rolek, rombongan orang belek dulu gitu. Ya, lagi zaman sekolah masih ingat saya. Kadang-kadang zaman dulu kan serba singkatan. Bapak masih ingat dulu ketika sekolah bapak pakai minyak merek kendaraan apa? Ada yang masih ingat Pak? Lagi zaman dulu pakai tulis, itu mah orang yang menengah ke atas. Oh, yang pakai ancol, ada kayak ancol, yang warnanya hijau. Wah, itu orang kaya. Rata-rata kalau yang menengah ke bawah itu pakainya dengan kalender. Yang warnanya opal, yang warna-warni, ada yang warna hijau, ada yang warna merah jambu, ada yang warnanya kuning, mereknya lavender. Ada yang pernah pakai lavender baru? Itu lavender kalau saya bilang itu singkat kenapa? Laki-laki perlu berita. Jadi ada singkatan-singkatannya. Sama kayak di masa Rasulullah ada beberapa kelompok ya, orang-orang yang memang itu tidak mampu. Rombongan orang-orang miskin itu berdekatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana berkata kepada Nabi? Qalu Nabi, mereka berkata kepada Nabi, apa ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlul dusur bil ujur. Ya, kata mereka bagaimana wahai Rasulullah, para hartawan itu pergi dengan banyak pahala. Orang-orang dermawan itu orang-orang yang istimewa karena mereka itu bagaimana bisa banyak mendapatkan keistimewaan pahala dari harta-hartanya, sementara kami itu tidak mampu wahai Rasul. Lalu mereka kembali mengatakan lagi begini, yusalluna kama nusalli. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang dermawan itu kalau mereka sholat, kami juga bisa sholat. Orang kaya sholat, kami orang miskin bisa sholat. Wajah semua karena nasuh mereka orang-orang dermawan hartawan itu berpuasa, kami juga bisa puasa. Kalau kata sahabat, kalau orang kaya puasa, apalagi kami puasanya bukan cuma puasa yang wajib, Senin Kamis kita puasa, kadang-kadang banyak puasa, kadang-kadang yang ada makanan. Ada bisa wajib bersedekah dan memberi amwalihim, tapi mereka itu punya keistimewaan, mereka bisa bersedekah dengan harta-hartanya, sementara kami itu tidak bisa wahai Rasul. Maka hari itu Nabi pun kemudian menjawab, qala awalan ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Kata Nabi, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang apabila kalian itu melakukannya kalian juga bisa bersedekah. Kata Nabi, Allah itu sudah memberikan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian bersama bisa bersedekah, seperti orang-orang yang bertawan itu. Oh, yang seperti apa wahai Nabi? Maka Nabi pun kembali menjelaskan apa kata Nabi, qala inna lakum bi kulli tasbihatin shadaqatan. Sesungguhnya setiap tasbih yang engkau ucapkan itu bernilai sedekah, kata Nabi. Subhanallah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir yang kau bacakan mana Allahu Akbar itu bernilai sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid pujian yang tertujukan untuk Allah, alhamdulillah, itu pun bernilai sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid yang kau lafazkan lafaz la ilaha illallah itu pun bernilai sedekah, kata Nabi. Jadi kata Nabi itu kamu bisa bersedekah di
berjuang, engkau bisa jadi orang dermawan dengan yang engkau punya, yang engkau mampu apa? Zikir. Ya. Tasbih subhanallah itu bernilai sedekah katanya. Alhamdulillah itu bernilai sedekah. La ilaha illallah itu bernilai sedekah. Allahu akbar itu bernilai sedekah. Maka ini pelajaran buat kita yang ingin menjadi orang yang senang bantu orang, tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya, maka yang kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar ya Ali. Bukan cuma tasbih yang tadi aja, bukan tahmid yang tadi aja, silakan dengan zikir-zikir yang lain. Maka ada panduannya tuh, ada harus sholat zikir pagi, ada masa zikir sore tuh dibaca. Orang yang rutinitas, yang orang istiqomah bisa membaca zikir itu setiap pagi setiap sore, insya Allah mereka adalah orang-orang yang dermawan. Ternyata dengan cuma masalah zikir doang, wa amrin bil ma'ruf, ya, engkau itu mengajak kepada kebaikan juga nilainya sedekah. Wa nahyi 'anil munkar sedekah, dan engkau pun mencegah orang-orang dari perbuatan yang munkar, itu juga bernilai sedekah. Maka kalau kita yang bersedekah tapi kita tidak punya harta, maka jadilah orang-orang yang peduli dengan kebaikan. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Dan hendaklah ada di antara kalian satu golongan, satu kelompok orang-orang yang bagaimana yang mengajak kepada kebaikan, yang berani mencegah kepada kemungkaran. Siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini sosok yang harus kita teladani. Maka Rasulullah itu punya sifat namanya sifat tabligh. Apa tabligh itu? Menyampaikan. Rasulullah berani menyampaikan kebenaran walaupun terasa berat. Qul haq walau kana murran, ya, katakan yang benar sekalipun pahit adanya. Satu contoh saja, Pak. Rasulullah itu ketika berdakwah, ketika Rasulullah itu bagaimana membawa menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kan itu banyak sekali Pak cobaannya, banyak sekali yang namanya ujiannya. Ya, berbagai macam cara orang-orang kafir Quraisy itu bagaimana berusaha menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Yang pertama, bagaimana orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu para petingginya mendatangi Rasulullah, lalu mengatakan, wahai Muhammad, tolong jangan lagi engkau berdakwah, hentikan dakwahmu, jangan engkau melarang kami ini untuk menyembah berhala, karena itu dapat mematikan ekonomi kami itu. Karena orang-orang kafir Quraisy itu bagaimana Pak, mereka meninggalkan bentuk-bentuk penyembahan patung berhala itu bukan memang karena mereka cinta, mereka itu iman terhadap patung berhala, karena bagaimana berhala itu adalah sumber kehidupan bagi mereka, dan saat itu jual beli patung berhala merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Maka dengan adanya Rasulullah melarang orang-orang yang berhala, itu kan mematikan ekonomi mereka. Maka mereka datang, wahai Muhammad,
coba tolong, kau bolehlah bagaimana ajak orang baik, tapi jangan kau melarang Nabi kami ini untuk berhenti menyembah berhala. Kata Nabi, saya tetap akan mengingatkan kalian untuk tidak menyembah berhala dan meninggalkan berhala-berhala itu yang kalian anggap menjadi Tuhan. Lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, kalau begitu begini saja. Mulai hari ini ya, kami semua itu akan patungan. Setiap usaha kami akan patungan, dan kami setiap hari akan setor kepada engkau, sehingga Muhammad akan menjadi orang yang paling kaya di Jazirah ini. Tapi syaratnya kau berhenti berdakwah. Kata Nabi Muhammad, saya akan tetap terus berdakwah. Tidak bisa. Lalu bagaimana cara yang kedua? Begini Muhammad, kalau kau tidak tertarik dengan uang, maka kau boleh memilih wanita-wanita yang paling cantik di Jazirah Arab ini. Sok mau nyari model yang kayak gimana? Mau yang model yang kutilan? Apa kutilan? Kurus tinggi langsing. Oh, ada bapak gue yang senang bodinya begitu. Atau yang senang bodinya body BMW, atau BMW. Bahkan kalau ngomong wow, sok pilih yang mana? Ya, yang putih, yang berolin, silakan boleh pilih sebanyak-banyaknya. Tapi kau berhenti berdakwah Muhammad. Katakan mohon maaf, saya tidak mau, saya akan tetap berdakwah. Tidak cukup, apalagi beginilah. Sekarang engkau ini akan kami angkat menjadi pemimpin kami. Kami ini akan nurut. Syaratnya itu tadi, jangan kau cegah kami ini meninggalkan berhala patung-patung. Kami akan nurut, kau jadi pemimpin kami. Kami jadi bawahan kau, wahai Muhammad. Tapi berhenti berdakwah. Kata Nabi Muhammad, saya tidak akan berhenti berdakwah. Udah dah, kalau emang itu gak bisa, bagaimana? Kalau sekarang kita bagi dua, maksudnya bagaimana? Kata mereka orang-orang kafir Quraisy, seminggu kami ini akan menyembah Tuhan Muhammad, tapi minggu besok mau menyembah berhala Tuhan kami. Gila ini orang Quraisy. Sampai turun ayat kuliah ayat kafirun dan abdul dan abdul wala antum abidun nama abdul wala ana abidun ma betul. Jadi katakan wahai Muhammad kepada orang kafir, ya, kuliah ayat kafir la abdul ma abdul, kami tidak pernah menyembah apa yang kosong, dan kamu tidak usah menyembah apa yang kami sembah itu. Ya aku minum Maryam, silakan atur percayaanmu, keyakinanmu, serahkan jadikan keyakinanmu, tapi keyakinanmu juga adalah sebuah keyakinan. Allah bikin Nabi dengan turunnya surat Al-Fatihah. Apakah selesai mereka? Tidak. Sengaja mengintimidasi sahabat-sahabat Nabi yang miskin disiksa, ada yang dicambuk, ada yang dicongkel matanya, ada yang ditusuk jantungnya. Supaya apa? Supaya Nabi berhenti berdakwah. Tapi Nabi tetap berdakwah sampai terakhir mereka mendatangi paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Mereka berpesan, wahai Abu Thalib, sampaikan kepada keponakan itu untuk berhenti berdakwah. Sebab kalau dia terus berdakwah, kami tidak segan-segan akan menyakiti dia, bahkan kami akan membunuhnya. Apa kata Abu Thalib? Jangan coba-coba kau usik keberadaanku, kan kau harus berhadapan dengan aku. Tapi bagaimana Abu Thalib tetap saja bagaimana khawatir terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW didatangi. Muhammad itu bukan keponakannya. Muhammad kata Abu Thalib, saya mohon mulai hari ini tolong kau berhenti berdakwah. Kenapa wahai paman? Kata Nabi, kata Abu Thalib, aku mengkhawatirkan dengan keselamatanmu. Memangnya kenapa wahai paman? Mereka orang-orang Quraisy, kata Abu Thalib, mereka mengancammu akan membunuhmu jika engkau terus berdakwah. Apa kata Nabi? Sampaikan kepada mereka, wahai paman, saya tidak akan pernah takut kalau mereka mendatangkan kematian kepadaku. Seandainya mereka bisa membawakan kepadamu matahari di langit, lalu mereka bagaimana membawakan dan menempatkan di
mustahil ya. Mustahil kira-kira. Mustahil. Dan mereka membawa bulan, mendatangkan bulan lalu disebar ke atas tangan kananku, dan aku disuruh berhenti berdakwah. Maka aku tidak akan pernah berhenti berdakwah sampai mereka mau mengikuti apa yang aku ajak kepada mereka. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, komitmen yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak bisa disogok dengan uang, tidak bisa disogok dengan kekuasaan, tidak bisa disogok dengan wanita dan lain sebagainya. Yang rata-rata zaman sekarang banyak orang-orang yang cerdas, banyak orang-orang pintar, terkadang juga ada orang yang alim yang tadinya mereka istiqomah, komitmen dengan apa? Dengan pikiran-pikiran baiknya, dengan bagaimana prinsip-prinsip baiknya, tetapi ketika diberikan jabatan, diberikan kemudian uang, diberikan wanita, maka mereka pun menjadi hilang nilai-nilai kebijaksanaan. Ya Allah ya Rabbana, maka buat kita ayo ya, buat kita kalau kita mau menjadi orang-orang yang seperti disampaikan tadi, orang-orang yang dermawan, jadi orang-orang yang senantiasa terus mengajak orang-orang untuk berbuat baik, dan harus berani kita bagaimana mengingatkan orang-orang yang telah berbuat kemaksiatan. Terus lagi kata Nabi bukan cuma itu, bahkan wabibun di ahadikum sadaqah, dan setiap kemaluan yang memiliki pun itu bisa bernilai sedekah. Ternyata kata Nabi itu bukan cuma zikir, bukan cuma tasbih, takbir, bukan cuma mengajak kebaikan, bukan cuma mengajak orang untuk mencegah kemungkaran, bahkan kalian punya kemaluan ini juga bisa bernilai sedekah. Bapak punya kemaluan Pak? Halo? Punya kemaluan Pak? Pasti punya Pak. Itu bisa bernilai sedekah kata Nabi. Oh, sahabat langsung nanya tuh. Kalau yang sekarang sahabat belum nanya, yang tadi pada dia nanya tuh. Pada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayatnya hadina syahwat lahu wa yakunu lahu biha ajr. Apakah kami ketika kemaluan kami datang isi-isi kami, lalu kami itu meluangkan syahwat kami, berhubungan badan dengan suami, apakah itu bisa bernilai sedekah? Nabi pun kemudian menjawab, "Ara'aytum law wada'a fi haramin akanani misl." Bukankah kalau kalian mendatangi istri-istri yang bukankah apabila engkau mendatangi wanita-wanita yang bukan istrimu dan menjinahinya itu adalah perkara yang haram? Fakadzalika idza wada'a fi halalika lahu ajr. Demikian pula lah jika engkau mendatangi wanita-wanita yang halal atau istri-istrimu, maka itu adalah bernilai mahal. Oh, jadi ternyata Pak, menggauli istri kita saja itu juga nilai yang bisa menjadi sebuah nilai sedekah. Oh, berarti kalau begitu saya pengen bantu orang, pengen ngasih duit, pengen sedekah, tapi kita nggak punya duit, datangin istri Pak. Setuju? Setuju Pak? Setuju Pak? Enak gak sedekah yang ini Pak? Enak gak sedekah? Itu sedekah yang paling gurih Pak, sedekah yang paling enak ya. Apalagi kalau sedekahnya setiap malam, wah luar biasa. Jamaah yang mudah-mudahan kepada Allah, itulah satu di antara karakter orang-orang yang bertakwa. Siapa? Mereka orang-orang yang memiliki bagaimana sikap kedermawanan, yang senang membelajarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang membantu orang yang kesusahan, senang memberi makanan dan fakir miskin, senang memuliakan anak-anak yatim. Tetapi ketika tidak mampu pun mereka terus tidak membawa masyarakatnya terus berpikir kepada Allah, mengajak orang-orang berbuat baik dan mengingatkan orang-orang berbuat kemungkaran. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah masih ada lagi 2, 3, masih ada 3 karakter orang yang bertakwa. Insya Allah nanti kita akan teruskan lagi di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf ini tidak bisa waktunya sampai maksimal, dan karena bisa harus langsung berada di sekitar ya. Mudah-mudahan apa yang
kekuatan, ya, dan juga istiqomah kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dermawan, pribadi-pribadi yang senang membelajarkan kata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita berdoa mudah-mudahan di akhir hayat serta mengobati kita, Allah dari husnul khatimah, sehingga ketika kita menemui Rob kita Allah Subhanahu Wa Taala, maka menyertailah kepada kita siapa amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan saat kita hidup di dunia. Mari kita sama-sama duduk bersama kita dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar tiga kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.